Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Atmajaya, NIM 210304158, jurusan manajemen, semester 3, kelas Rek A MGT 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil ringkasan UTS Manajemen Sumber Daya Manusia saya. Di sini dosen pengampu saya adalah Pak Pusnul Fikri. Baik, saya akan langsung ke materinya aja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Untuk pengertiannya, menurut para ahli, menurut Marwansyah, MSDM adalah sebagai pendaya gunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesejahteraan kerja, dan hubungan industrial. Nah, baik, tujuan MSDM. MSDM di sini adalah manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah tujuan organisasi. Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Yang kedua, tujuannya fungsional. Ditunjukkan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan sosial. Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Yang keempat adalah tujuan personal. Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaiannya tujuan. Minimal tujuan-tujuan ini yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Baik, selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengadaan sumber daya manusia. Nah, fungsi ini merupakan aktivitas MSDM dalam memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan bidangnya. Nah, yang kedua di sini pengembangan sumber daya manusia. Fungsinya itu merupakan proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan latihan. Yang ketiga, pemberian kompensasi. Fungsi ini biasanya memberikan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan atas jasanya. Nah, yang keempat, pengintegrasian. Fungsi ini juga merupakan mencocokkan keinginan karyawan dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima adalah pemeliharaan sumber daya manusia. Fungsi ini juga merupakan mempertahankan karyawan untuk tetap berada pada organisasi. Baik, selanjutnya tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, pengertiannya adalah suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja didasarkan peramalan, pengembangan pengimplementasian, dan pengontrolan. Kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan cara organisasi agar terciptalah jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Nah, perencanaan prosedur dan rencana SDM. Perencanaan planner adalah orang, baik individu maupun kelompok, yang memproses perencanaan planning yang hasilnya menjadi rencana plan. Terdapat 4 aspek perencanaan SDM yang harus diperhatikan. Nah, ini ada 4 aspek ya, yaitu yang pertama, memperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan, atau bisa disebut juga peramalan karyawan. Nah, yang kedua adalah melakukan analisis
SDM yang tersedia dalam organisasi, atau bisa juga disebut dengan Human Resource Audit. Yang ketiga adalah melakukan analisis keseimbangan penawaran dan permintaan, demand dan supply analysis. Yang keempat adalah menjalankan program aksi atau action program. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Nah, yang pertama adalah kita tuh harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Yang ketiga, harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis, organisasi, situasi persediaan SDM. Nah, yang keempat adalah harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Nah, selanjutnya adalah prosedur perencanaan SDM. Yang satu adalah menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mengumpulkan data-data dan informasi tentang SDM ini. Nah, yang ketiga, mengkelompokkan data tersebut dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Dan yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Yang keenam, menginformasikan secara rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Selanjutnya adalah rencana SDM. Rencana SDM harus baik dan benar, supaya pembinaan dan pengarahan karyawan efektif dan efisien dalam melakukan tugas-tugasnya. Ciri-ciri SDM yang benar dan baik adalah 1. Rencana harus menyeluruh, jelas dan mudah dipahami para karyawan. Yang kedua, job description setiap personil jelas dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi jangan asal naruh aja gitu. Nah, yang keempat, rencana harus secara jelas menetapkan hubungan kerja, saluran pemerintah dan tanggung jawab, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada metode informasi dan peramalan perencanaan sumber daya manusia atau PSDM. Metode ini atau PSDM dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Nah, metode non-ilmiah dapat diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Sedangkan metode ilmiah diartikan bahwa PSDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan-peramalan forecasting dari perencanaannya. Pada metode ilmiah ini, data dan informasinya harus akurat, serta analisisnya yang baik dan benar. Data adalah kejadian-kejadian nyata pada masa lampau, baik data sekunder maupun data primer. Informasi adalah hasil proses data serta memberikan informatif kepada penerimanya. Baik, selanjutnya adalah rekrutmen. Nah, rekrutmen ini merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Organisasi-organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai. Nah, berikutnya sumber dan metode rekrutmen pegawai. Yang satu adalah sumber internal dan metode rekrutmen dengan sumber internal. Terdapat ada 4 ya. Yang pertama promosi, yang kedua transfer atau rotasi, yang ketiga pengkaryaan, yang keempat kelompok kerja sementara. Di samping itu terdapat pula kegiatannya dalam bentuk memindahkan pekerja dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang sama jenjangnya. Dengan kata lain, promosi bersifat vertikal sedang pemindahan horizontal atau rotasi. Yang pertama adalah rencana sukses atau succession planning. Yang kedua, penawaran terbuka untuk suatu jabatan, job posting.
Yang ketiga adalah pembantuan kerja atau magang. Yang keempat, penggunaan daftar keterampilan. Selanjutnya ada sumber eksternal dan metode rekrutmen dengan sumber eksternal. Yang satu adalah lembaga pendidikan. Kedua, teman atau anggota keluarga. Ketiga, lamaran terdahulu yang telah masuk. Yang keempat, agen tenaga kerja. Yang kelima, karyawan perusahaan lain. Yang terakhir, asosiasi profesi. Nah, tujuan rekrutmen ini adalah untuk mendapat persediaan sebanyak mungkin calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Nah, selanjutnya ada seleksi. Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak. Dalam situasi instansi tertentu, setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan, dalam pengertian yang lain, seleksi tenaga kerja adalah proses perusahaan memilih dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria untuk perusahaan tersebut. Nah, pentingnya seleksi adalah yang pertama, prestasi perusahaan sebagian selalu bergantung pada bawahan. Yang kedua, merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal. Yang ketiga, ada dampak dari mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Nah, tujuan seleksi adalah untuk mencocokkan orang dengan pekerjaannya secara benar. Jika individu atau karena beberapa sebab tidak sesuai dengan pekerjaannya maupun organisasi, dia kemungkinan angkat kaki dari perusahaan atau organisasi tersebut. Seleksi penerima pegawai baru bertujuan untuk mendapatkan hal-hal berikut. Yang pertama, karyawan yang memiliki potensi, karyawan yang memiliki kejujuran, karyawan yang sesuai dengan tugas keahlian yang diperlukan. Yang keempat, karyawan yang terampil, karyawan yang kreativitas dan dinamis, karyawan yang loyal, karyawan yang mengurangi turnover karyawan, karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi, karyawan yang dapat bekerja sama dalam perusahaan, karyawan yang mudah dikembangkan di masa yang akan datang. Nah, tantangan proses seleksi. Yang pertama, tantangan internal. Yang kedua, tantangan organisasi. Baik, selanjutnya adalah pengembangan tenaga kerja. Nah, pengertian di sini adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga dan meningkatkan efisien pekerjaan, meningkatkan pelayanan yang kepada konsumen, membangun moral baik karyawan, mengurangi potensi kerusakan pada aset produksi. Nah, tujuannya secara umum, pengembangan SDM adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan SDM. Hal ini berfungsi agar SDM tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Tujuan dari pengembangan SDM adalah menciptakan perubahan positif bagi seluruh karyawan. Nah, program pengembangan tenaga kerja, jenis-jenis pelatihan, dan pengembangan SDM yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah pelatihan kalian SDM atau skill training. Yang kedua adalah retraining, pelatihan ulang SDM. Yang ketiga, cross-functional training. Yang keempat, team training, pelatihan tim. Yang kelima, language training, pelatihan bahasa. Yang keenam adalah teknologi training atau pelatihan teknologi. Nah, manfaat dari pengembangan tenaga kerja ini adalah mampu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Kegiatan pengembangan akan mampu meningkatkan kinerja pegawai. Jika pegawai saat ini dirasa kurang dapat bekerja secara efektif, serta ditunjukkan untuk dapat mencapai efektivitas kerja sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi. Nah, begitulah hasil dari ringkasan tentang seleksi, rekrutmen, pengembangan tenaga kerja, pengertian SDM, perencanaan SDM. Nah, baik, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.